Baik, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan berkaitan tentang kegiatan ujian komprehensif. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada ujian komprehensif ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ujian komprehensif dilakukan dengan dua aktivitas utama. Yang pertama adalah peserta diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara imajiner atau membayangkan ada muridnya padahal tidak ada. Kemudian setelah pembelajaran itu selesai baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk yang sekarang, untuk tahun ini, ujian komprehensifnya langsung tanya jawab saja selama 50 menit atau dalam durasi yang kita sepakati dalam PPG ini itu adalah 1 jam pelajarannya. Jadi selama 50 menit nanti peserta akan berdiskusi dengan 2 orang dosen yang tentu saja keahliannya sudah disesuaikan. Nah, jadi sesinya nanti akan ada diskusi saja dengan ataupun tanya jawab lah, mungkin lebih relevan akan ada sesi tanya jawab berkaitan dengan hal-hal yang menjadi concern dalam aktivitas ini, di mana hal-hal tersebut terdiri dari tentang penguasaan bidang studi, materi bidang studi esensialnya, kemudian juga yang advance material. Nah, nanti saya akan coba jelaskan satu persatu, kemudian materi pedagogik, materi HOTS, dan juga TPEC. Nah, jadi sekali lagi nanti yang akan terlibat adalah peserta, kemudian juga 2 orang dosen. Nah, untuk guru pembimbing tidak dilibatkan meskipun pada saat proses pembuatan perangkat pembelajaran guru pembimbing itu sudah terlibat ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada layar ini adalah kriteria dan juga rubrik penilaian pada ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena akan menjadikan dasar apakah peserta boleh lanjut untuk melaksanakan PPL ataupun tidak. Nah, kita kembali lagi ke grafiknya atau ke tabelnya yang disediakan di sini. Yang pertama, sebelum kita lihat aspeknya adalah kriteria penilaiannya, di mana kriteria penilaiannya akan menggunakan skala 5, ya, akan dinilai dalam skala 5, di mana 5 itu adalah yang sangat baik, kemudian turun hingga 1 itu yang sangat kurang baik. Jadi pengetahuan untuk bidang-bidang ini akan kita lihat dari skala 1 dengan skala 5. Kemudian setelah dinilai dari skala 1 sampai skala 5, nanti akan dimasukkan ke rumus, di mana nilai komprehensifnya adalah jumlah total nilai yang dipilih ini, dibagi jumlah total skor dikali 100%. Nah, itu nanti dapat berapa persen. Misalnya ada yang dapat 80%, dapat 90%, atau bahkan juga mungkin bisa ada yang dapat sampai 100%. Nah, untuk nilai akhirnya itu dari nilai yang tadi, yang presentasi tadi, itu tinggal digabungkan saja antara nilai dosen ke-1 dan dosen kedua, kemudian dibagi 2. Jadi kalau nanti dosen 1 dapat 80, dosen 2 dapat 80 juga, nah nanti di total ya tentu akan dapat 80 lagi secara total, seperti itu. Itu untuk penilaiannya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk aspek-aspeknya. Yang pertama adalah penguasaan materi bidang studi esensial. Nah, untuk ini adalah apa yang harus kita perhatikan atau siapkan. Ini adalah berkaitan dengan penguasaan konsep-konsep dasar atau konsep-konsep standar yang harus kita kuasai dan jangan sampai terjadi salah konsep pada konsep dasar ini. Misalnya, kalau kami di bidang IPA, konsep standar misalnya atom tersusun atas partikel penyusun atom, atau apa itu asam, dan yang seperti itulah kira-kira yang dasar-dasar. Atau di fisika misalnya hukum-hukum dasar seperti Newton 1, Newton 2. Nah, kira-kira itu yang menjadi aspek nomor 1 adalah bidang studi esensialnya, utamanya, konsep-konsep dasar. Dan sekali lagi jangan sampai terjadi salah konsep. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah advance material, di mana advance material ada kelanjutan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu konsep dasarnya saja, nah sekarang ini ada advance materialnya, atau lebih tinggi lagi pengetahuannya dari yang dasar tadi. Misalnya, kalau kita sederhanakan, ini adalah pengetahuan yang harus guru miliki, di mana pengetahuan ini lebih tinggi dari pengetahuan murid.
makanya disebut advanced material. Misalnya kalau dalam pelajaran keseharian, ya karena saya dari IPA, mungkin kita coba ambil konteks contoh saja ya, pelajaran bioteknologi. Nah, bioteknologi kan yang diajarkan ke siswa misalnya di SMP hanya untuk bioteknologi tradisional saja, bikin tempe, bikin yogurt dan yang sederhana seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan advanced materialnya ya tentu saja karena guru harus mengetahui materi yang lebih tinggi dari itu, misalnya bagaimana rekombinasi DNA, kemudian bagaimana misalnya proses transfer gen dalam gen terapi, seperti itulah kira-kira yang advanced materialnya. Jadi materi-materi yang lebih tinggi yang itu harus dikuasai guru lebih tinggi dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan advanced material. Nah, yang ketiga, nampaknya ini tidak perlu penjelasan lebih banyak, karena ini penjelasan tentang pedagogi ya standar saja, seperti teori pembelajaran, taksonomi Bloom, kemudian assessment, jenis-jenis metode, media, seperti itu saja untuk pedagogi. Nah, untuk materi HOTS, nah ini yang sedang ditekankan, dan kita juga sudah mempelajarinya dalam beberapa modul tentang bagaimana HOTS ini. Jadi kita harus kuasai kembali materi HOTS. Salah satunya yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan sebuah pembelajaran yang HOTS dan juga bagaimana membuat soal-soal yang HOTS ini tadi, seperti itu. Dan ini juga penting untuk kita tekankan bahwa HOTS di sini adalah terutama dalam membuat soal ya, bukan membuat soal yang sulit. Karena HOTS itu atau higher order thinking skill itu tidak sama dengan sulit gitu. Jadi perspektifnya harus coba kita luruskan dulu bahwa pembelajaran yang HOTS atau soal yang HOTS itu adalah bukan pembelajaran yang sulit ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah penguasaan tentang integrasi dari TPEC atau teknologi pedagogi content knowledge. Jadi ada teknologinya, ada pedagoginya, dan juga content knowledge-nya. Integrasi dari ketiganya. Mungkin untuk memudahkan kita coba lihatnya dari sini saja. Dari gambarnya TPEC itu sendiri seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi TPEC ini harus kita kuasai sebagai personal judgment atau penilaian diri sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan saat melakukan pembelajaran. Nah, aspeknya dalam TPEC ini kalau kita runut dulu secara sederhana ada 3 aspek awalnya. Ada aspek konten, di mana itu adalah pengetahuan materi yang akan diajarkan. Kemudian juga ada aspek pedagogi, di mana aspek pedagogi adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu kependidikan. Dan yang ketiga adalah aspek teknologi. Nah, yang perlu kita perhatikan terutama untuk yang teknologi ini, bahwa teknologi itu tidak semata-mata tentang internet atau tidak semata-mata tentang IT. Kenapa? Karena kita harus kembali lagi ke definisi dasar atau konsep dasar dari teknologi. Teknologi adalah sarana yang mempermudah kehidupan manusia. Jadi, ketika melakukan pembelajaran, tidak selamanya harus menggunakan IT, atau tidak selamanya harus menggunakan internet, atau sejenisnya seperti itu. Karena teknologi itu tidak sama dengan internet, atau teknologi informasi. Seperti namanya tadi, teknologi informasi. Berarti internet dan lain-lainnya itu adalah bagian dari teknologi. Sedangkan teknologi itu lebih skalanya umum, seperti penggunaan alat dan lain-lain itu juga masuk ke dalam kategori teknologi. Begitu kira-kira. Nah, kembali lagi ke TPEC, berarti apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikuasai dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa membuat penilaian pribadi ketika akan menerapkan satu pembelajaran. Kita bisa perhatikan misalnya, oh ini materinya A. Materi A secara pedagogis ini lebih cocok misalnya menggunakan teori belajar ini. Nah, untuk bisa memfasilitasi teori belajar yang dipilih untuk topik tertentu, kayaknya teknologinya ini yang dipakai. Nah, personal judgment kita untuk menjadikan integrasi tersebut, itulah yang disebut dengan TPEC. Sehingga nanti ketika ujian komprehensif, yang harus dikuasai adalah bagaimana memberikan alasan-alasan logis
kenapa teknologi yang digunakan adalah tertentu, kemudian kenapa hal tersebut terjadi. Tentu saja harus diintegrasikan, oh teknologi ini lebih cocok dengan teori belajar ini dan juga cocok dengan materinya. Nah, kira-kira seperti itu, dan alasan-alasan rasionalnya itu silakan saja karena struktur materi kan beda-beda ya. Untuk materi A cocoknya pakai ini, untuk materi B cocoknya dengan uh, teknologi ataupun pedagogi yang lainnya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari semua aspek yang dimunculkan tadi, kira-kira itu yang harus betul-betul kita perhatikan dalam mempersiapkan ujian komprehensif. Jadi kalau saya rangkumkan, yang pertama yang harus dikuasai adalah tentu saja konsep dasar, dan jangan sampai ada yang salah. Salah konsep, wah itu bahaya sekali ketika berdiskusi tentang konsep dasar dan ditemukan kesalahan, apalagi salah konsep, wah itu bahaya ya. Dan kemudian konsep dasar itu harus kita juga perkaya dengan yang disebut dengan advanced material atau materi-materi yang layak dikuasai oleh guru. Dan salah satu strategi untuk bisa memiliki advanced material adalah dengan kita selalu mengupdate informasi-informasi terbaru yang terjadi saat ini. Seperti itu ya, mungkin dalam bidang teknologi juga bisa atau di dalam bidang sains juga kita bisa coba cari berita-berita terbaru tentang hal yang akan kita ajarkan itu seperti apa, agar advance material itu kita juga menguasai. Untuk pedagogi nampaknya sudah cukup jelas, untuk hot juga sudah jelas. Nah, untuk yang terakhir tentang TPEC yang dipersiapkan adalah bagaimana kita membuat sebuah pembelajaran yang secara logis itu bisa menemukan harmonisasi dari integrasi antara teknologi, pedagogi, dan juga konten yang akan kita ajarkan dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan ujian komprehensif yang akan kita hadapi mungkin dalam waktu dekat ini. Nah, yang terakhirnya mungkin jika nanti akan ada perubahan atau informasi terbaru, nanti akan saya coba sampaikan jika sudah ada informasi terbaru tersebut.